Dua dosa besar ini adalah tuntunan, tata cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman bagi hambanya, terutama adalah kaum laki-laki ketika berpakaian. Maka inilah tuntunan cara berpakaian yang Allah ajarkan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki pembahasan inti daripada dosa besar yang ke-54 dan 55, mari kita sedikit merenung. Mari kita sedikit melihat diri kita, berkaca bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa yang sudah kita persiapkan ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita menghabiskan hari-hari kita di bulan Ramadan yang tidak lama waktunya, hitungan yang terbatas, hanya 1 bulan dari hitungan 12 bulan yang Allah siapkan bagi kita manusia berada di muka bumi ini. Maka 1 bulan yang Allah sudah siapkan bagi kita manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang bisa mempersiapkan dirinya dengan bekal ketakwaan tentunya. Maka sedikit waktu sebelum kita membahas dosa besar yang ke-54 dan 55, mari kita introspeksi bahwa sebelum kita, belum terlambat karena kita juga belum memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita mempersiapkan diri, membekali diri. Apa saja yang harus kita persiapkan, bekal apa saja yang selayaknya kita persiapkan. Di sini terangkum 3 bekal sebagaimana wejangan atau wasiat para ulama. Bekal yang pertama tentunya adalah bekal ilmu. Dan ini adalah bekal yang sangat berharga, bekal yang sangat penting yang harus kita siapkan. Mengapa? Agar ibadah kita di bulan Ramadan bermanfaat. Agar ibadah kita di bulan Ramadan berfaedah dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa landasan ilmu. Man 'abadallaha bighairi ilm, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsid aktsara mimma yuslih, maka dia akan banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka bekal ilmu ini harus kita persiapkan. Mulai mungkin kita mengkaji kembali fikih puasa. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Alangkah celakanya jika kita tidak tahu tentang hukum puasa. Apa yang akan terjadi? Bisa jadi puasa kita menjadi rusak karena kita tidak tahu hukum puasa. Padahal hukum puasa itu sendiri adalah wajib. Kemudian kita tidak tahu apa saja yang disunahkan saat berpuasa atau saat puasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita tidak tahu hal-hal yang disunahkan di saat bulan puasa atau di saat berpuasa, kita bisa jadi kehilangan banyak pahala. Ketika kita tidak tahu bahwa maksiat atau kemaksiatan atau dosa yang kita perbuat di bulan Ramadan bisa mengurangi pahala puasa, maka akibatnya adalah kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saat kita melaksanakan ibadah puasa.
Kita tidak tahu misalnya hukum tentang zikir berjamaah misalnya setelah sholat 5 waktu, atau zikir bareng-bareng atau zikir berjamaah yang dilakukan di antara sholat tarawih yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita adalah sholat tarawih 2-2-2. Nah, tetapi alangkah mirisnya banyak kita dapati ketika kita sholat tarawih di antara 2 rakaat menuju 2 rakaat berikutnya terdapat zikir berjamaah atau zikir bareng-bareng. Atau zikir yang dilakukan setelah sholat witir misalnya. Maka ketika kita tidak tahu tentang hukum permasalahan ini, akhirnya yang kita dapatkan hanyalah rasa capek karena tidak mendapatkan pahala sama sekali. Perlu kita ketahui atau perlu kita ingat bahwa syarat diterimanya amal itu tidak hanya berasaskan ikhlas semata, tetapi ada syarat yang kedua yang harus kita penuhi, yaitu mengikuti tuntunan Nabi SAW, alias semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan dalil. Karena kita adalah seorang muslim, maka asas beribadah kita sebagai seorang muslim adalah tuntunan dalil, tuntunan daripada Rasulullah SAW. Seperti yang kita katakan, ketika kita mendapati bulan Ramadan dengan kekurangan ilmu yang kita miliki, maka ibadah kita bisa banyak mengalami cacat atau kekurangan. Atau bisa jadi ibadah kita hanya asal-asalan saja. Dan tentunya ketika kita beribadah dengan metode seperti ini, kita tidak layak untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana ketika kita sebagai seorang pekerja, bekerja di satu tempat dengan asal-asalan, layakkah kita meminta gaji yang sesuai dengan kerjaan kita? Sungguh tidak layak. Ketika kita bekerja asal-asalan, kemudian kita meminta kepada pemimpin kita, atasan kita, gaji yang sesuai, tentunya sang pemimpin atau sang atasan juga akan menjawabnya dengan, kamu kerja asal-asalan, bagaimana saya bisa memberi kamu gaji yang sesuai? Seperti itu. Maka ikhlas tidak lantas menjadi senjata utama dalam beribadah. Aku ikhlas dalam beribadah, oke. Tetapi apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Tidak sekedar kata kiai atau pokoknya manut saja. Kemudian yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita memperbanyak taubat. Mengapa kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak taubat sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Tentunya harapannya adalah bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Agar ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendapatkan kebaikan. Bisa menuju kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan-kejelekan yang kita lakukan hendaknya kita memintakan ampunannya kepada Allah. Agar ketika kita beribadah di bulan Ramadan betul-betul di atas bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di atas taufiknya. Maka kita memperbanyak taubat. Kejelekan yang kita lakukan kita tinggalkan. Kemudian kita menyesali apa yang kita lakukan terhadap dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kita bertekad, berikrar untuk tidak mengulanginya lagi. Dan inilah syarat taubat. Meninggalkan dosa, menyesal terhadap dosa yang kita lakukan, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan kalau berkaitan dengan hak
sesama manusia, maka kita mintakan keridhaannya. Kemudian di antara doa untuk meminta segala ampunan yang bisa kita panjatkan kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bi minni. Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah ampunilah segala kesalahanku, wa jahli dan kejahilanku, wa israfi dan segala tindak tanduk yang melampaui batas, fi amri di setiap urusanku. Wa ma anta alamu bi minni, dan apa-apa yang engkau ketahui, lebih engkau ketahui daripada diriku sendiri. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah kesalahanku yang serius aku lakukan ataupun dengan bercanda aku lakukan. Wa hazli wa khata'i wa amdi, kesalahan-kesalahan yang aku lakukan dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja. Wa kullu dzalika indi, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Itulah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar Allah berkenan mengampuni setiap kesalahan yang kita perbuat sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh dengan kesiapan, penuh dengan persiapan, sehingga kita bersiap untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah-ibadah yang mana itu adalah bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada catatan penting yang mungkin bisa kita perhatikan, bahwa tidak menjadi kewajiban bagi kita untuk misalnya mengirimkan SMS ya. Biasanya kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, kita rajin untuk menulis SMS yang dikirim ke nomor-nomor yang ada di HP kita untuk minta maaf, untuk saling memaafkan. Ini tidaklah menjadi sebuah tradisi yang harus kita lakukan. Meminta maaf memang disyariatkan, tetapi kalau kita tidak memiliki kesalahan kepada orang yang kita tujukan, tidak perlulah kita minta maaf. Gitu. Tidak menjadi kelaziman, maaf. Di sini yang menurut catatan adalah tidak menjadi kelaziman. Bukan menjadi kelaziman setiap orang harus minta maaf, padahal tidak melakukan kesalahan apa-apa. Apalagi kalau hal ini dilandasi dengan niat kayaknya kurang afdol ya, kalau masuk Ramadan belum mirim SMS maaf-maafan begitu. Ini sedikit catatan saja, tidak menjadi kelaziman ya bagi kita untuk mengirim SMS maaf-maaf tadi ya, maaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan, padahal kita tidak memiliki kesalahan kepada orang yang kita tuju. Apalagi kalau ada niatan ini kayaknya kurang afdol kalau tidak dilakukan. Nah ini ya, catatan-catatan seperti ini harus kita perhatikan. Kecuali kalau memang kita kembali ke permasalahan awal, kalau kita memiliki kesalahan kepada orang, maka kita harus mintakan keridhaannya, karena di antara syarat taubat yang nasuha adalah syarat keempat, yaitu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka kita meminta keridhaannya. Kemudian yang ketiga, bekal yang ketiga adalah kita banyak memohon kemudahan dari Allah. Bekal yang pertama adalah bekal ilmu, maka kita persiapkan diri kita dengan membaca, mengkaji buku fikih ya tentang puasa misalnya, hukum puasa, sunnah puasa, pembatal puasa dan sebagainya, uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan sebagainya. Itu semua sudah terangkum rapih di buku-buku fikih ya tentang puasa. Kita pelajari lagi atau kita ikuti kajian-kajian para ustadz misalnya yang membahas tentang puasa. Kemudian bertaubat kepada Allah, dan yang ketiga adalah memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingat dengan satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang membuat kemudahan tersebut terjadi. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkau juga yang menciptakan atau membuat kesedihan atau kesulitan.
Idza syi'ta sahla, tetapi jika engkau ingin mengubah kesulitan tersebut, mengubah kesedihan tersebut menjadi kemudahan, itu juga atas kehendak-Mu ya Allah. Maka kita memohon kemudahan kepada Allah. Tentunya ketika kita berpuasa, kalau bukan karena kemudahan dari Allah, tentunya kita akan merasakan kepayahan. Apalagi kalau kita tidak terbiasa berpuasa. Tiba-tiba sudah masuk bulan Ramadan. Maka tentunya kita banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, di dalam doa yang lain. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan dalam melakukan kebaikan dan di dalam meninggalkan keburukan. Mudah melakukan kebaikan dan mudah juga di dalam meninggalkan keburukan di bulan Ramadan. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin kebaikan-kebaikan terjadi di bulan Ramadan melainkan kita punya andil besar di dalam peranannya. Karena sejatinya meskipun kita sudah masuk di bulan Ramadan di mana syaitan pun sudah dibelenggu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, tetapi nyatanya masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan, dan tentunya itu adalah berkat tingkah pola manusia itu sendiri. Baik, kemudian kita sekarang membahas pembahasan kita karena ada dua dosa besar pada kesempatan kali ini, yaitu dosa besar isbal dan dosa besar memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Nah, istilah isbal ini adalah segala sesuatu yang melebihi mata kaki, menjulur lebih daripada mata kaki. Isbal ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, maka mereka justru disyariatkan untuk isbal, untuk lebih menjulur lagi pakaiannya, kainnya. Akan tetapi aturan untuk kaum laki-laki adalah segala jenis pakaian, bisa itu berupa jubah, celana, sarung, maka tidak boleh lebih daripada mata kaki. Sebagaimana yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Baik. Definisi isbal secara bahasa atau secara istilah, secara bahasa adalah dari asal kata asbala yusbilu. Berdasarkan kamus berdasarkan diungkapkan oleh Ibnul Arabi. Asbala yusbilu isbalan, artinya adalah menurunkan, menjulurkan atau melabuhkan, memanjangkan. Secara istilah maksudnya adalah memanjangkan, menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan atau menyentuh tanah. Baik karena sombong ataupun tidak. Baik karena sombong ataupun tidak. Jadi istilah isbal itu sendiri adalah segala sesuatu yang menjulur di bawah mata kaki. Tidak peduli di situ ada unsur sombong atau tidak. Karena ini nanti akan menjadi pendalilan bagi orang-orang yang seperti ingin mengesahkan hukum. Yang penting saya tidak sombong, maka tidak masalah ketika saya menjulurkan pakaian saya di bawah mata kaki. Dari definisi ini sendiri saja, isbal itu adalah segala sesuatu yang lebih daripada mata kaki. Adapun hadisnya adalah sudahlah dia di bawah mata kaki ditambah sombong. Begitu maksudnya. Bukan karena sombong, tetapi sudah di bawah mata kaki dan sombong. Nah, jadi dia dua kesalahan yang diperbuat. Karena segala sesuatu yang melebihi mata kaki untuk kaum laki-laki itu sudah melazimkan kesombongan. Karena Islam sudah membuat aturan batas pakaian muslim. Muslim itu maksudnya laki-laki. Maka judul atau tema kita adalah Muslim keren itu, muslim. Di sini muslim jelas untuk laki-laki. Adapun untuk muslimah maka dia aturannya justru adalah lebih daripada mata kaki sejengkal ataupun bahkan sehasta. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah meneladani Rasulullah SAW dalam setiap tingkah lakunya. Meneladani Rasulullah SAW dalam setiap perkaranya.
termasuk dalam urusan pakaian. Rasulullah sudah memberikan batasan-batasan syar'i terhadap pakaian seorang muslim atau kaum laki-laki. Di sini diantaranya hadis yang sangat populer ya, yang akan kita bacakan nanti di buku, tetapi kita dahulukan artinya. Keadaan sarung seorang muslim itu tidak adalah hingga setengah betisnya, kata Rasulullah. Jadi pakaian seorang muslim itu adalah setengah betisnya. Tidak berdosa jika ia panjangkan antara setengah betis sampai di atas mata kaki. Setengah betis sampai di atas mata kaki, boleh diantaranya. Dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka bagiannya adalah di neraka. Sebagaimana hadis yang akan kita sampaikan juga nanti. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, sudahlah dia julurkan, ditambah dengan unsur kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya. Karena sudah diberi aturan bahwa batasannya adalah di atas mata kaki. Antara setengah betis sampai di atas mata kaki, itu yang masih diperkenankan. Berkata Syarful Haq Azim Abadi rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa sunnah, ya, sebagai suatu yang sunnah adalah seorang muslim hendaknya memakai kainnya atau sarungnya atau celananya hingga setengah betis. Itu sunnahnya, hingga setengah betis. Dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Dan apa saja yang di bawah mata kaki, maka hal itu terlarang dan haram. Banyak di sini pendapat-pendapat para ulama, dan kita singkat saja di sini. Terakhir ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pernah ditanya tentang seseorang yang memanjangkan celananya hingga melebihi mata kaki. Kemudian beliau menjawab, panjangnya komis ataupun celana dan seluruh pakaian hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki. Tidak melebihi kedua mata kaki. Sebagaimana telah ditetapkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian apa yang menjadi pendalilan tentang haramnya isbal? Dalil yang pertama, dan ini adalah dalil yang populer. Salah satu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 dosa yang terkumpul ketika seseorang itu isbal. Salah satu, ada 3 golongan atau 3 orang yang mana Allah tidak akan mengajaknya bicara dan tidak akan melihatnya di hari kiamat, dan nanti di hari kiamat baginya adalah azab yang pedih. Kemudian Rasulullah mengulangi ancaman ini 3 kali. Salah satu, la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Tidak diajak bicara, tidak dipandang, dan tidak disucikan di hari kiamat. Rasulullah mengulanginya 3 kali. Kemudian berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru. Salah seorang sahabat yang ikut serta dalam mendengarkan hadis ini, yaitu Abu Dzar, berkata, sungguh celaka orang ini. Kemudian dia berkata, Abu Dzar, manhum ya Rasulullah? Siapa saja 3 orang itu yang tidak diajak bicara, tidak dipandang, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih di hari kiamat? Yang pertama, al-musbil. Yang pertama adalah al-musbil. Laki-laki yang isbal, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua, al-mannan. Siapa saja yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya atau pemberiannya, mau laki-laki atau mau perempuan. Ketika dia terus ungkit-ungkit kebaikannya atau pemberiannya kepada orang yang dia beri, maka masuk dalam kategori hadis ini, mendapat ancaman ini. Kemudian yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Seorang pedagang yang menjadikan dagangannya biar laris, agar laris dengan sumpah palsu. Dan kita hendaknya berhati-hati dari 3 model orang yang mendapatkan ancaman ini, yaitu laki-laki yang isbal, kemudian orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan yang ketiga
pedagang yang menjadikan sumpah palsu sebagai alat untuk penglaris dagangannya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala. Allah tidak akan melihat siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena sebab sombong. Karena menjulurkan pakaian itu sudah melazimkan kesombongan. Hadis ini bukan sebagai pengikat daripada hadis sebelumnya. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, bukan. Karena antara hadis yang pertama dengan yang kedua ini hukumnya beda. Hadis yang pertama hukumnya adalah tidak diajak bicara, tidak dipandang, kemudian tidak mendapatkan pensucian dari Allah dan baginya azab yang pedih. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya. Al-musbil. Kemudian ini siapa saja yang menjulurkan pakaiannya ditambah dengan sikap sombong atau perasaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar atau fahuwa finnar. Apa saja yang berada di bawah kedua mata kaki, menjulur di bawah kedua mata kaki, maka dia berada di neraka. Hukumnya seorang yang musbil adalah di neraka. Dan hukumnya bagi orang yang musbil dengan kesombongan adalah 4 ancaman tadi. Jadi ini tidak bisa kemudian khuyala ini, kata sombong ini sebagai pengikat hadis yang lain, bukan. Tetapi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yang pertama, isbal itu sendiri adalah sudah menempatkan pelakunya di neraka. Ma'asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar atau fafinnar. Apa saja yang melebihi daripada mata kaki, maka ya ka'bain itu mata kaki. Apa saja yang menjulur di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Dan di hadis yang sebelumnya, Allah tidak melihat, Allah tidak mengajak bicara, Allah tidak mensucikan. Itu adalah jika dia melakukannya dengan kesombongan. Jadi ketika seorang yang musbil tadi melakukannya dengan rasa kesombongan, maka dia akan mendapatkan 4 ancaman tadi. Dan ketika seorang itu musbil, maka dia sudah di neraka. Masya Allah. Terus mau alasan apa lagi gitu, yang kemudian bisa memberikan kita akses untuk menjadikan perilaku isbal ini adalah sebuah pembenaran gitu ya. Bisa dibenarkan? Tidak bisa. Atau berhadiskan dengan Abu Bakar, ya, kisah Abu Bakar yang kainnya selalu menjulur ke bawah, itu kan kisah Abu Bakar. Kalau kita kisahnya beda. Kisah kita menjulurkan pakaian itu apa gitu. Atau misalnya ada orang yang tidak pakai celana tapi tidak isbal tapi dia sombong. Itu masalah lain. Ya, itu masalah, itu bukan isbal, itu menyangkut tentang wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan rasa bangga dan kesombongan. Ya, itu para model itu kalau di jalan kalau nggak sombong bukan model. Iya, mau jadi model emangnya gitu. Emang itu pekerjaan yang dibolehkan gitu dalam Islam gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh harus sesuai dengan tempatnya begitu. Kalau yang di bawah mata kaki itu namanya isbal. Kalau yang tidak di bawah mata kaki dan dia sombong, bisa masuk dalam firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri lagi sombong. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan penuh dengan kesombongan, kecongkakan. Biasanya itu berkaitan dengan jenis pakaian. Sekali lagi, jenis pakaian itu tidak menjadi masalah gitu ya. Yang menjadi masalah adalah aturan-aturan baku yang seperti ini gitu. Untuk kaum laki-laki, aturan bakunya adalah tidak boleh lebih dari mata kaki. Bentuk pakaiannya bebas. Mau dia bentuknya adalah batik orang Indonesia atau pakaian yang cerah, semuanya adalah keleluasaan dalam berpakaian dan dia menutup aurat tentunya. Tidak kemudian ketat, itu kan intinya.
persyaratannya. Tidak memberikan setiap orang yang melihatnya tergugah syahwatnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Tadi 3 dalil yang sangat utama yang berkaitan dengan masalah isbal ini. Ya, dalil yang pertama tadi adalah salah satu la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini adalah hadis Abu Dzar. Karena Abu Dzar sendiri yang langsung kemudian berkata, siapa saja wahai Rasulullah 3 orang ini yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan baginya adalah azab yang pedih. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar juga pernah terpantau oleh Rasulullah pakaiannya terjulur di bawah mata kaki. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW langsung, wahai Abdullah bin Umar, naikkan pakaianmu. Dinaikkan di atas mata kaki, kemudian kata Rasulullah, disuruh naikkan lagi sampai setengah betis. Jadi Rasulullah itu mengajarkan, ini loh yang cocok, yang sesuai dengan tuntunan, ini loh yang aku ajarkan. Dan ini sangat pantas untukmu. Masya Allah. Kemudian hadis yang ketiga, ma'asfala minal ka'baini minal izar, fahuwa finnar. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, maka bagiannya adalah di neraka. Dan di sini ada hadis yang lain, waspadalah kalian daripada isbal pakaian, karena hal itu termasuk kesombongan. Nah, isbal sendiri sudah merupakan kesombongan. Ditambah ketika dia melakukan isbal dengan rasa sombong. Nah, hukumnya menjadi beda lagi begitu. Kemudian apa sih dampak negatif yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh perilaku isbal ini? Tentunya yang pertama adalah menyelisih sunnah. Karena Rasulullah sudah memberikan tuntunan ajaran, ya, mengajarkan kepada kita tentang tata cara berpakaian bagi kaum laki-laki. Ketika kita menyelisihinya nggak sesuai dengan apa yang diarahkan, SOP-nya begitu. Yang pertama, kita menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan mengaku mencintai Nabi kalau urusan pakaian saja kita kemudian tidak mau ikut aturannya begitu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati siapa saja yang menyelisihi perintahnya Nabi kita Muhammad SAW, an tusibahum fitnah, dia akan terdampak fitnah. Apa fitnah di sini? Kesesatan. Dia akan jauh daripada pelita Rasulullah SAW. Bagaimana ketika kita jalan di malam hari, terlalu jauh cahaya meninggalkan kita, apakah kita bisa berjalan di tengah kegelapan? Gak bisa. Sedangkan kita butuh cahaya. Ketika kita mati lampu aja kita langsung ingin mencari cahaya agar kita bisa selamat. Karena kanan kiri kita mungkin sesuatu yang membahayakan kita. Maka itulah kehidupan. Kita butuh cahaya, pelita. Ketika kita menyelisih sunnah, maka ancaman pertama adalah kata Allah, ini adalah firman Allah, antusibahum fitnah. Kalian akan terdampak fitnah. Dan fitnah di sini maksudnya adalah kesesatan. Au yusibahum adzabun alim. Oke, dia mungkin akan tidak akan merasakan kesesatan itu di dunia, tetapi nanti di akhirat dia pasti akan terkena atau terdampak dengan azab yang pedih. Kemudian dampak negatif berikutnya yang kedua adalah ancaman neraka, jelas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, fahuwa finnar, maka dia akan mendapatkan bagiannya dari neraka. Kemudian yang ketiga termasuk kesombongan. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan tadi, waspadalah kalian terhadap isbal pakaian, karena isbal itu termasuk kesombongan. Kemudian yang keempat, jelas, ketika aturan berpakaian untuk laki-laki adalah tidak boleh isbal, ketika kita isbal, maka ini menyerupai wanita. Karena aturan berpakaiannya wanita adalah isbal, gitu, di bawah mata kaki. Dan ketika seseorang itu atau laki-laki memakai pakaiannya dengan isbal, maka telah menyerupai wanita dalam berpakaian. Dan itu terlarang ya dengan tegas. Banyak hadis-hadis yang melarang tentang tidak bolehnya laki-laki menyerupai wanita dan sebagainya. Dan sebaliknya. Di sini ada kisah di zaman Umar bin Khattab
ketika ada seorang pemuda yang lewat di depan Umar bin Khattab dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian Umar langsung menegurnya dan berkata, ini perkataan Umar, bukan perkataan saya. Wahai pemuda, apakah kamu lagi haid? Masya Allah. Apakah kamu lagi haid? Pemuda tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, bagaimana laki-laki bisa haid? Gak paham ya, Masya Allah. Kemudian Umar menjawab, lantas mengapa engkau melabuhkan pakaianmu melewati mata kaki? Kemudian Umar langsung ya segera minta gunting untuk segera menggunting pakaian pemuda tadi. Ngasih contoh langsung dengan tindakan. Masya Allah. Dikasih sindiran pun gak paham gitu ya. Apakah kamu lagi haid gitu? Apakah kamu seorang yang haid? Bagaimana laki-laki bisa haid? Kemudian kata Umar, lantas kenapa kamu pakai pakaian yang mana ini bukan aturannya untuk laki-laki. Ini aturan berpakaiannya perempuan. Perempuan itu aturan berpakaiannya menutup seluruh tubuh. Sampai mata kaki di bawahnya. Sekarang ini kebalik ya. Laki-lakinya yang di bawah mata kaki, perempuan yang di atas mata kaki. Allah Akbar. Dan begitulah keadaan manusia. Dan mudah-mudahan tidak terkena kepada diri kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari dampak negatif daripada isbal dalam berpakaian. Baik, sekarang kita bahas daripada pembahasan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasan ini dengan mengutip firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka melihat siapa saja yang membanggakan dirinya lagi sombong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Hadis-hadis yang berkaitan dengan isbal disampaikan juga oleh Imam Adz-Dzahabi di sini. Apa saja yang menjulur di bawah mata kaki, maka itulah isbal. Maka itu adalah isbal. Dan dia mendapatkan jatah bagiannya di neraka. Fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ini hukum bagi orang yang melakukan isbal dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi mohon maaf, ini bukan permasalahan hamlul mutlak alal muqayyad bagi orang-orang yang mempelajari usul fikih. Ya, jadi kesombongan ini bukanlah takyid daripada kemutlakan hadis, tetapi ini adalah tambahan hukum yang berbeda dari setiap redaksi hadis yang dibawakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini membawakan redaksi hadis yang berbeda dengan hukumnya masing-masing. Jangan kita bawa kesombongan ini, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Begitu. Ya, meskipun perselisihan ulama terjadi di situ. Sebagian ulama atau bahkan sebagian besar ulama memandang ada catatan kesombongan. Kalau nggak sombong nggak masalah. Tetapi di sini Imam Ahmad dengan pendiriannya kuat, sombong tidak sombong itu masalah yang berbeda, dan itu adalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Maka tidak bisa dibawa kemutlakan hadis yang tidak ada redaksi sombongnya kemudian dibawa kepada redaksi hadis yang ada sombongnya, tidak bisa karena hukumnya berbeda. Sebagaimana perintah tayamum dengan perintah wudu itu berbeda. Hukum yang satu adalah hukum wudu dan hukum yang kedua adalah hukum tentang tayamum. Maka ketika kita membasuh tangan ketika wudu sampai dengan siku. Tetapi ketika kita tayamum membasuh tangan itu hanya pergelangannya saja. Tidak bisa ketika kita tayamumnya dibawa sampai siku karena itu tidak sama hukumnya. Begitu. Ini pembahasannya akan sangat panjang lebar, tetapi begitulah intinya. Baik, kita lanjutkan. Dan hadis yang kemudian yang berikutnya adalah salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halfil kadzib. Ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat, tidak akan diajak bicara dan tidak akan disucikan pada hari kiamat, dan baginya azab yang pedih 4. Ya, 4 dosa, 4 hukuman sekaligus. 4 siksaan sekaligus.
Bagi siapa saja, bagi orang yang musbil, bagi orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, dan seorang pedagang yang menjadikan sumpah palsu sebagai penglaris dagangannya. Kemudian di sini ada hadis juga, satu kisah disebutkan di sini, hadisnya muttafaq alaih. Ada seseorang, ya, rajulun yamshi fi hallatin, ada seorang yang berjalan dengan pakaian yang indah, pakaian yang mewah. Ketika dia menggunakan pakaian tersebut, jiwanya kemudian menjadi ujub, menjadi aku mengenakan sesuatu yang tidak biasa. Jalannya pun menjadi lenggak-lenggok kepalanya. Ya, begitulah. Dan itu memang tabiat manusia ketika mengenakan pakaian yang mahal. Kenapa kita diminta oleh Allah untuk menjauhi daripada kemewahan? Karena nyata-nyatanya memang kemewahan itu menjuruskan atau menjerumuskan kita kepada kesombongan. Dan itulah mengapa banyak orang kaya di neraka. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Tatkala dia mengenakan pakaian tersebut, ya kemudian jiwanya menjadi ujub dan jalannya pun dibuat-buat. Yakhtalu fi masyihi, ya, dia sombong dengan gaya berjalannya. Idh khasafallahu bihil ard. Kemudian Allah tenggelamkan dia. Masya Allah. Bumi menelan dia. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dan keadaan dia meronta-ronta di perut bumi sampai hari kiamat. Ini hadis muttafaqun alaih. Dan ini kisah nyata. Ketika ada seorang, di sini disebutkan rojul, laki-laki, mengenakan pakaian dengan kesombongan, kemudian dia berjalan dengan pakaiannya dengan kesombongannya, kemudian bumi menelan dia. Dan akhirnya dia meronta-ronta di perut bumi sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wasallam man jara sawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, ya, dengan kesombongan. Dia menjulurkan pakaiannya plus dilandasi dengan tambah, ya, dengan kesombongan. Lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Dan berkata Rasulullah SAW, al-izbalu fil izari wal imamah man jara syai'an minha khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Al-izbal fil izar wal imamah. Isbal di dalam izar, ya, izar itu kalau kita definisinya sarung, ya, kain, ya. Kan kita mengenakan kain tok itu kan untuk sarung biasanya. Atau ini pakaian umum pokoknya. Wal imamah, sorban. Dia mengenakan sorban sampai menjulur di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ini adalah batasan cara berpakaian kaum laki-laki. Izratul mu'min ila nisfi saqihi. Pakaiannya mukmin, seorang laki-laki adalah sampai setengah betisnya. Wala haraja alaihi, dan boleh di bawahnya sedikit. Yang penting di atas mata kaki. Wala haraja alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain. Atau intinya jangan sampai di bawah mata kaki. Itu adalah batasan yang diperbolehkan. Saya katakan diperbolehkan. Kalau yang disunnahkan seperti apa? Yang disunnahkan adalah setengah betis. Ya. Sekarang tinggal kita memantaskan diri saja. Yang penting jangan di bawah mata kaki. Karena ketika sudah di bawah mata kaki, kita masuk dalam aturan berpakaiannya wanita, gitu ya. Dan ini salah kamar ini. Kita aja kalau mau ke toilet, apakah kita mau masuk toilet perempuan? Kita pasti akan mencari toilet yang laki-laki. Karena itu adalah tempatnya laki-laki. Sekarang aturan berpakaiannya laki-laki adalah tidak isbal. Dan aturan berpakaiannya perempuan adalah isbal, begitu, di bawah mata kaki. Di sini sudah disebutkan tata cara berpakaiannya laki-laki seorang mukmin. Berarti kalau kita berpakaiannya di bawah mata kaki, berarti kita tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin. Itu tambahan tadi, dampak negatif isbal. Ya. Kita terlempar dari komunitas orang-orang mukmin. Maka asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Adapun yang di bawah mata kaki, maka dia
masuk neraka. Dan ini umum ya, pakaiannya apapun jenisnya, bisa celana, bisa pakaian jubah, bisa sarung, atau pakaian luar ya yang kita pakai untuk ya, outfit tambahan di luar begitu ya. Maka ini umum, bentuknya tidak boleh di bawah mata kaki. Kemudian di sini ada hadis dhaif. Hadis dhaif yang populer di tengah-tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah, jadi dulu di zaman Nabi, pernah ada seorang sholat dan terpantau oleh Rasulullah. Dalam keadaan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian Rasulullah langsung menegurnya. Idhab fatawaddo. Pergilah dan ulangilah wudukmu. Kemudian orang itu mengulangi wuduknya, datang lagi sholat lagi, kemudian disuruh lagi. Idhab fatawaddo. Pergi ulangi wudukmu. Kemudian berkata orang ini, ya Rasulullah, mengapa engkau menyuruhku untuk ada seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruh si orang ini untuk mengulangi wuduknya? Kemudian Rasulullah pun berdiam dan kemudian setelah selesai orang ini dari hajatnya ya berbicara tadi, kan bertanya tadi. Kemudian Rasulullah menjawabnya, innahu kana yusolli wa huwa musbilun izarahu. Sesungguhnya dia itu sholat dalam keadaan musbil pakaiannya. Ya, musbil itu berarti di bawah mata kaki pakaiannya. Wala yaqbalullahu sholata rajulin musbilin izarahu atau musbilan izarahu. Dan Allah tidak akan menerima sholat orang yang dalam keadaan isbal pakaiannya. Dan ini hadisnya dhaif ya. Nah, ini apa yang menjadi catatan di sini? Catatannya di sini berarti orang yang sholat isbal pun diterima sholatnya aslinya. Karena syaratnya tidak tercakup di situ, syarat dalam sholat itu tidak boleh isbal. Tetapi tentunya dia telah menyelisih sunnah. Dia telah kehilangan pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka orang yang isbal pun sholatnya diterima dengan kecacatan yang dia bawa. Cacat apa? Cacat pakaiannya. Dia berpakaian dengan isbal. Baik, karena syarat sholat itu tidak tercantum di situ, tidak boleh isbal. Syaratnya adalah sitrul aurah, menutup aurat. Tetapi salah kaprahnya dia menutup auratnya ala perempuan. Begitu kan? Karena dia memakai pakaiannya perempuan, isbal. Tata caranya perempuan kan isbal. Begitu. Walamma qala sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif. Walamma qala sallallahu alaihi wasallam man jarasa wa khuyala lam yandur ila yaumil qiyamah. Nah, ini kisahnya Abu Bakar. Ketika Rasulullah memberikan aturan berpakaian kaum laki-laki, siapa saja yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki plus karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Kemudian Abu Bakar kemudian meminta uzur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya kain sarungku ini atau kainku ini dia jatuh sendiri, menjulur ke bawah sendiri. Aku tidak bisa kecuali dengan upaya kerasku untuk ya dulu beda dengan sekarang. Alhamdulillah kita sekarang celana pun sudah ada kayak karetnya begitu. Jadi tidak bisa sembarangan turun ke bawah atau pakai sabuk, atau kita sekarang penjahit sudah sangat pas. Ya, celana bisa sangat pas untuk benar-benar sesuai dengan ukuran tubuh kita ke bawah ya, dari tengah ke bawah. Kalau di zaman itu ya kita bisa merasakan lah apa yang dirasakan oleh Abu Bakar. Ya, tidak ada penjahit yang seperti sekarang begitu ya. Maka pakaiannya pun bisa gampang untuk ke bawah. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu itu beda, tidak termasuk dalam konteks hadis ini. Ya, kamu memakai pakaian ini tidak dengan maksud sombong, karena kamu tidak, itu bukan upayamu, ya, itu bukan keinginanmu untuk menjulurkannya, tetapi itu adalah di luar kemampuanmu. Ya, ketika kamu berusaha untuk tidak isbal, tetapi pakaianmu ya dia sendiri yang turun ke bawah.
Kita lanjutkan dosa besar yang ke-55. Memakai kain sutra dan emas bagi laki-laki. Setelah aturan berpakaian yang pertama dibahas tadi, yaitu tidak boleh isbal, maka ada aturan yang berikutnya yang harus kita hindarkan kaum laki-laki ya untuk memakainya di dunia. Ya, kita tidak boleh memakainya di dunia, yaitu memakai kain sutra dan juga emas bagi laki-laki. Sebagaimana dalam hadis sahihain ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Man labisal harira fid dunya, barang siapa yang mengenakan kain sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, nanti di akhirat dia tidak akan memakainya. Ya, dia tidak akan memakainya di akhirat. Alias apa? Terhalang dari memakai kain sutra di akhirat. Dan tentunya akan menjadi ancaman ya bagi dirinya, dan juga waliyadzubillah bisa menyebabkan pelakunya juga masuk ke dalam neraka karena sebab ini. Kita saja ketika berada di jalan tol, di situ ada rambu-rambu, dan ketika kita misalnya berjalan cuek terhadap rambu-rambu yang ada di jalan tol, pasti kita akan mengalami kerugian, dampak negatif. Ketika turun hujan, rambu-rambunya adalah kecepatan tidak boleh di atas 80 atau kurangi kecepatan di saat turun hujan. Kita nekat, tambah gas. Ya sudah, yang terjadi adalah kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Ya, tergelincir dan bisa menyebabkan tindakan yang lebih fatal, yaitu kematian. Maka mungkin kita tidak akan merasakannya di dunia, fatalitasnya gitu, atau akibat daripada tindakan kita yang terlalu cuek terhadap rambu-rambu syariat. Tetapi jelas akhirat sudah menunggu balasan. Kita yakin bahwasannya setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Kenapa kok ada kehidupan akhirat? Agar setiap orang yang berbuat kezaliman, setiap pelaku kezaliman akan mendapatkan balasannya yang sesuai di akhirat. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada pelaku kezaliman. Siapa saja yang memakai pakaian sutra di dunia, maka tidak akan memakainya di akhirat. Dan ini umum untuk siapapun. Di sini dikatakan oleh Imam Zahabi, sampai pun kepada para tentara tidak boleh mengenakan sutra. Sebagaimana sabda Rasul, "Hurrima lubsul harir wad dhahab ala dzukuri ummati." Hurrima lubsul harir wad dhahab, diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku. Sekali lagi, kalau kaum perempuan silahkan. Wa an Hudzaifah bin Yaman qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wa dibaj wa an najisa 'alaiha. Kita dilarang oleh Rasulullah, kata Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah intelnya Rasulullah. Ya kalau sekarang ya kepala bin ya. Masya Allah, orang kepercayaan. Ini kepala pasukan Rasulullah, intel. Dilarang untuk apa? Mengenakan, dilarang untuk minum di bejana emas dan perak, dan juga tidak boleh makan dengan piring dari emas, ya. Dan juga tidak boleh mengenakan sutra. Ya, harir ini adalah sutra yang halus, ya. Ada juga sutra yang kasar, namanya dibaj, ya. Wad dibaj, sutra yang kasar. Wa an najlisa 'alaiha, dan juga tidak boleh duduk di atas sutra. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Faman istahalla lubsal hariri minar rijali fahuwa kafir. Barang siapa yang kemudian dia bilang, enggak masalah, laki-laki pakai kain sutra enggak masalah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Maka dia telah apa? Kafir. Nah, ini derajatnya adalah sesuai dengan efek kejangkitan ya, virusnya tadi. Maksudnya kengeyelannya dia sejauh mana. Kalau memang dia ngeyel dalam rangka tidak bisa menerima aturan Islam, maka dia kafir dengan mutlak gitu. Ya kan? Tentunya harus ada tabayun dulu, harus ada istilahnya, kenapa engkau berkata seperti ini, harus didudukkan dulu ya. Apa alasannya? Maka siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini kan sama saja menentang
apa yang menjadi aturan, maka dia telah kafir. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa inna ma urikhsa fi syari' liman bihikka. Tetapi di sini syariat memberikan keringanan untuk laki-laki bisa memakaikan sutra ketika dia punya penyakit gatal, hikkah. Ya dia gatal-gatal gitu. Kalau misalnya dia pakai baju biasa nggak bisa, dia harus pakai pakaian sutra. Ya sudah didiagnosis misalnya sama dokter, kamu harus pakai pakaian yang sutra bentuknya atau jenis bahannya. Atau dia punya penyakit jarob, jarob tuh kudis, ya penyakit kulit lah intinya. Kalau hikkah tadi gatal-gatal, kalau jarob ini lebih lagi ya penyakit kulit intinya. Ini boleh, syariat memberikan keringanan bagi laki-laki yang punya penyakit seperti ini. Atau di sini juga dibolehkan, ya diberi keringanan bagi para tentara. Nah, di sini para tentara ini maksudnya ketika dia bertemu dengan musuh, maksudnya adalah untuk menampakkan kemewahan gitu. Islam ini juga kemulia dengan pakaiannya begitu. Nah, itu saja ya. Jadi dalam rangka itu saja tadi. Memberikan kesan Islam punya izzah, punya wibawa. Misal ketika dia mengutus ya atau utusannya menemui musuh gitu dengan pakaian yang mewah dan tidak ada pakaian yang mewah misalnya dengan kecuali bahan sutra begitu yang paling mahal, ya ini pengecualian. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Makanya tadi di awal Imam Zahabi sudah mengatakan ini umum bahkan juga bagi para tentara. Tidak bisa semena-mena tentara itu mengenakan sutra kecuali memang ada perintah misalnya begitu dari panglimanya atau bagaimana. Jadi tidak bisa seenaknya menggunakan pakaian sutra kecuali pada momen tertentu. Ya tadi momennya adalah ketika bertemu dengan musuh. Adapun mengenakan kain sutra hanya untuk hiasan belaka, ya apa namanya aksesoris gitu ya untuk laki-laki misalnya, maka ini adalah haram berdasarkan ijma kaum muslimin. Baik itu pakaian tambahan, bukan pakaian inti, ya dia ada aksen sutranya begitu, ada bahan sutranya di luar, atau di dalam, pakaian dalamnya begitu ada aksen sutranya atau bahan sutranya, ya, maka ini haram. Begitu juga mengenakan emas, bagi laki-laki juga haram. Meskipun itu bentuknya adalah cincin, ya cincin emas atau kancing, ya bajunya itu misalnya aksennya ada aksen emasnya gitu di bajunya, kancingnya. Maka ini tidak boleh, ini haram untuk dipakai. Waqat Nabi SAW, Nabi suatu ketika pernah melihat ada seorang lewat di depannya dan di tangannya ada cincin dari emas. Kemudian Rasulullah dengan segera mencabut cincin emas tersebut dari tangan laki-laki tadi. Ya'midu ahad, dan tidak kemudian memaki-maki orang ini tidak, tetapi memberikan ucapan yang umum kepada semua orang yang ada di situ. Ya tidak mempermalukan orang ini, tetapi memberikan teladan untuk yang lain. Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang di antara kalian telah dengan sengaja mengambil bara dari api, ya api neraka, ya bara api neraka untuk dia letakkan di tangannya. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Satu nasihat, satu teguran, tetapi mengena kepada semuanya, tidak hanya kepada orang yang pelakunya langsung. Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang di antara kalian telah dengan sengaja mengambil bara api dari neraka kemudian diletakkan di tangannya. Di sini ada perselisihan ulama tentang bolehnya memakai pakaian sutra untuk anak bayi atau anak kecil. Ya laki-laki ya, laki-laki. Apakah boleh untuk anak kecil mengenakan, anak kecil laki-laki mengenakan pakaian sutra dan mengenakan emas? Sebagian ulama memberikan keringanan karena dia belum mukallaf ya. Tetapi sebagian lain ulama melarangnya dengan tegas karena hadis ini umum. Ya, hadis ini umum berlaku untuk laki-laki siapa saja, mau laki-laki dewasa atau laki-laki yang masih kecil. Apa konteks hadisnya? Hadani haramun ala dzukuri ummati hillun li inathihim.
Ya, dua barang ini yaitu kain sutra dan juga emas itu adalah haram, diharamkan untuk dipakai bagi kaum laki-laki umatku dan halal untuk dipakai untuk kaum wanita umatku. Maka di sini masuk juga kaum laki-laki yang masih kecil yaitu sobi. Ya. Larangan ini masuk kepada as-sobi, anak kecil, wahada madhabul Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahullah. Ya, ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita membahas tata cara berpakaian bagi kaum laki-laki di mana di situ ada larangan untuk isbal dan juga larangan untuk mengenakan pakaian dari sutra dan juga emas bagi kaum laki-laki. Kemudian juga kita bahas di awal pertemuan kita tadi dengan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan bekal ilmu yang pertama, kemudian bekal yang kedua adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita meminta kepada Allah kemudahan atas segala sesuatu yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Tentunya semua itu yang kita lakukan di bulan Ramadan tentunya semuanya adalah berkat kemudahan juga dan karunia dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, ya, melaksanakan ibadah dengan iman. Ya. Terakhir, di situ Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Agar kita layak untuk mendapatkan pahala, maka iman ini harus kita siapkan sebelum kita melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Sehingga nantinya kita layak untuk mendapatkan ihtisab, kita layak untuk mendapatkan pahalanya, kita layak untuk mendapatkan gaji, balasan dari apa yang kita persiapkan, yang kita lakukan. Karena kita melakukan puasa tidak asal-asalan, kita mempersiapkannya dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka kita layak untuk meminta imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita di hari-hari yang kita lewati, ya, dan nantinya di bulan Ramadan agar harapannya kita semua kembali bersih, ya, kembali bersih, terbebas dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.